Diganggu hantu anak kecil saat ngekos. Tak pernah kusangka aku mengalami kejadian yang mungkin bisa disebut mistis ini. Sebelum kejadian ini aku termasuk orang yang tidak begitu percaya dan selalu menganggap hal itu memang ada tapi mustahil kita merasakannya. Keyakinanku buyar saat aku mengalami kejadian ini. Tahun 2016 tepatnya bulan Agustus aku memutuskan untuk belajar hidup mandiri dengan menyewa kamar kos. Pencarianku kamar kos saat itu ditemani teman baikku, dan tibalah aku di rumah 3 tingkat, sebuah rumah yang telah beralih fungsi rumah kos. Rumah yang didominasi warna hijau dengan suasana yang cukup sepi menurutku. Saat itu aku merasa ini cocok untukku karena aku tahu aku seorang introvert dan memang lebih suka suasana yang seperti ini. Sedikit penjelasan mengenai indekos ini, yaitu kos lantai 1 yang mayoritas ditempati oleh keluarga, lantai 2 untuk perempuan, dan lantai 3 untuk laki-laki. Dan tentu saja aku menempati lantai 2 dengan lokasi kamar nomor 2 dari ujung dan posisi tepat di samping tangga. Di depan kamar yang akan kutempati ini ada 2 kursi dan 1 meja berbahan kayu. Fasilitas untuk penghuni kos yang ingin bersantai di sana atau menerima tamu. Kubuka pintu kamar kos ini, kesan pertama di benakku adalah tempatnya bersih. Terdapat tempat tidur dengan dipan kayu beserta kasurnya. Ada toilet di dalam dan ada 1 ruang sempit berukuran sekitar 2x2 meter yang fungsinya ternyata untuk tempat lemari kayu. Keanehan muncul pertama kali saat melihat ruangan itu. Untuk apa ruangan itu bila ukurannya bahkan sesempit itu? Bisa saja lemari kayu itu ditaruh berdekatan dengan tempat tidur supaya tidak perlu diberi sekat ruang. Tetapi karena masih menengok, aku pun tidak banyak ambil pusing dan melanjutkan memeriksa setiap sudut ruang. Singkat cerita, aku sudah pindah dan langsung menempati kamar yang waktu itu aku tengok. Hari pertama aku menempati kamar, aku merasa tidak ada keanehan atau hal apa yang membuatku takut. Karena jujur, aku tipikal orang yang selalu berpikir positif pada suatu kondisi, terutama kondisi mistis. Mulailah malam di hari pertama sekitar pukul 10 malam. Aku sudah selesai membereskan baju serta barang-barangku dan saat yang tepat untuk merebahkan diri di atas kasur ini, melepas lelah. Dan tiba-tiba samar terdengar suara kayu yang bergeser-geser dari luar. Dari yang ku tebak, suara berasal dari kursi meja kayu yang di depan kamarku. Entah mengapa aku tidak berani untuk melihat keluar kamar. Aku terdiam sejenak, lalu pikiran positif ini muncul. Aku meyakinkan diri, mungkin ada yang duduk dan mungkin merasa tidak nyaman dengan posisi atau kursi meja, makanya digeser sesuai keinginan orang itu, gumamku. Aku tidak banyak ambil pusing, lalu melanjutkan kegiatanku, yaitu rebahan dan memainkan ponselku. Setelah sekitar 20 menit, aku bangun dari tempat tidur dan langsung menuju toilet untuk membersihkan diri sebelum tidur. Begitu masuk toilet, aku menyalakan keran air dan mulai mandi. Tiba-tiba terdengar suara perempuan bernyanyi dari lubang pembuangan air. Aku terdiam sejenak, lalu mematikan keran air dan memang terdengar seperti ada yang bernyanyi. Bulu kuduku kali ini sedikit berdiri, tapi lagi-lagi pikiran positifku muncul kembali. Mungkin tetangga kosku sedang ada yang ke toilet juga. Untuk mengalihkan perasaan yang tidak enak ini, aku buru-buru melanjutkan kegiatanku. Pagi tiba dengan cepat dan aku segera bersiap untuk bekerja. Keanehan hari kemarin aku tidak lagi mengingatnya, terlewat begitu saja dengan kegiatan yang kulakukan keesokan harinya. Tiba pada waktunya aku pulang bekerja di sore hari sekitar pukul 6 menjelang malam. Tak lama sampai aku langsung menuju toilet, memulai ritual membersihkan diri, lalu menyalakan keran air, dan tiba-tiba
Terdengar suara dek. Penyanyi itu kembali muncul. Aku benar-benar terheran kenapa bisa kebetulan berbarengan saat aku ke toilet. Setelah itu aku bersantai di atas tempat tidur sambil bermain ponsel. Waktu menunjukkan set sekitar jam 9 malam dan bunyi kursi kembali terdengar seperti malam kemarin. Jujur aku memang selalu berpikir positif untuk mengurangi rasa takutku, tapi apabila kejadiannya berulang seperti ini, aku mulai merasa sedikit ketakutan. Aku pun langsung menarik selimut dan langsung memejamkan mata, mencoba terlelap. Hari-hari berikutnya telah kulewati dengan hal yang sama pula sering kualami. Terkadang di jam berbeda, di sore hari, di malam hari, tapi karena sudah terbiasa aku menganggapnya kalau memang itu hal mistis, yang penting siapapun itu tidak menampakkan diri. Pada suatu malam kira-kira sudah sebulan aku menempati kamar indekos ini. Entah mengapa aku terbangun pukul 1:30 malam dan entah kenapa mata ini benar-benar tidak mau kembali tidur. Dan aku akhirnya memilih memainkan ponsel. Kukira akan mengantuk, malah justru semakin segar dan tidak ingin terpejam sama sekali mata ini. Tiba-tiba terdengar suara pintu lemari kayu yang terbuka perlahan. Karena itu tengah malam dan suasana benar-benar hening, membuat suara pintu lemari terbuka itu menguasai suasana kamar. Seketika jantungku tergetar kencang dan muncul di kepalaku banyak cuplikan film horor yang pernah aku tonton selama ini. Aku sempat terdiam sejenak, tapi akhirnya aku memberanikan diri untuk masuk ke ruang kecil tempat lemari itu. Dengan secepat kilat, aku menutupnya kembali. Tidak berniat sama sekali untuk membuka dan melihat isinya. Setelah menutupnya, aku kembali berlari menuju tempat tidur sembari mengambil selimut dan menutup badanku dengan selimut sampai kepala. Berniat agar bisa kembali tidur. Dengan adanya kejadian itu, bukannya bisa kembali tertidur, aku malah semakin merasa ketakutan dan muncul pertanyaan di kepalaku. Kenapa tiba-tiba terbuka sendiri? Padahal jendela yang di ruangan itu selalu tertutup. Angin dari mana yang bisa membuat lemari itu terbuka? Di ruangan yang kecil seperti ini. Belum selesai rasa takutku, tiba-tiba tok, tok, tok. Ada suara ketukan pintu kecil terdengar di balik pintu kamar indekosku. Suara ketukan itu begitu kecil, begitu lirih, dan ketukan itu bukan seperti dari ketukan tangan, melainkan seperti memakai benda kecil seperti kunci atau paku ataupun apalah. Aku semakin ketakutan dan semakin merapatkan selimutku mencoba melihat sekeliling. Dan seperti biasa, karena ini kejadian pertama, aku kembali mencoba berpikir positif sekaligus menenangkan diri. Ih, siapa sih iseng banget tengah malam mengetuk pintu? Tapi tadi malam hati ini tetap tidak tenang. Bulu kuduku semakin berdiri. Tidak berselang lama terdengar suara langkah kaki memakai sendal warawiri di depan pintu. Padahal tidak terdengar suara langkah sama sekali dari arah tangga, ataupun suara pintu kamar terbuka juga tidak ada. Jikalau ada teman indekos yang jahil dan usil, seharusnya ada terdengar suara pintu dibuka. Tapi ini tidak sama sekali. Suara langkah sendal itu semakin kencang, seperti sedang berlari warawiri di depan kamarku. Jantungku semakin berdegup kencang, aku semakin ketakutan dan
tersadarlah aku bahwa ini memang keusilan yang sudah di luar batas. Sepertinya makhluk apapun itu tidak suka aku menempati kamar ini. Tidak lama setelah itu suaranya pun hilang. Aku sampai benar-benar tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Aku akhirnya mulai tertidur saat waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Tepatnya setelah aku menjalankan ibadah sholat. Setelah kejadian ini aku memutuskan untuk pindah. Aku benar-benar tidak nyaman dengan segala gangguan yang aku alami. Singkat cerita, sudah 1 atau 2 tahun berlalu saat aku sedang bertemu dengan temanku. Temanku ini termasuk yang sensitif terhadap hal seperti itu, dan dia pernah main 1 kali ke kamar kosku saat aku masih tinggal di sana. Entah mengapa dia tiba-tiba mengingatkanku tentang kejadian itu. Kos kakak serem tahu, celetuk dia, sebut saja namanya Bunga. Serius? Kok lo bisa tahu sih? Gue kan gak pernah cerita. Dan memang kejadian itu tidak pernah aku ceritakan ke siapapun. Dan seketika aku pun sadar, oh iya, anak ini kan memang sensitif dengan dia merasakan segala sesuatu apa yang dia rasakan di kosku itu. Lo tahu pas main waktu itu ya? Kenapa baru cerita sekarang sih? Kalau lo ingatkan gue buru-buru pindah deh sebelum diganggu. Iya maaf kak, habis aku takutnya kakak ketakutan kalau aku cerita, sedangkan kakak kos di kosan sendiri. Di sana emang pada iseng kak, suka lari-larian soalnya anak-anak, dan gak cuma satu, kayaknya juga suka usil pada ketuk pintu. Dek, mendengarnya membuat bulu kuduku kembali merinding. Dan kenapa bisa setepat itu? Apa yang dia bicarakan bisa secepat apa yang aku alami selama ini? Ya Allah. Bunga, iya, gue diganggu persis kayak yang lo omongin barusan. Ingat itu, gue takut lagi nih. Dia membalasnya hanya dengan tersenyum dan terlihat menyesal karena tidak memberitahuku lebih dahulu. Makhluk mistis itu memang ada, dan aku sekarang percaya pesanku berbanyak ibadah agar kita tetap selalu dalam lindungannya dan agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya.